Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada umatnya. Dari beliau itu lahir sampai beliau itu wafat, di mulutnya adalah ummati, ummati, ummati. Dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah di saat kita salat berjamaah, apa Rasul pesan? Istaqim wa'tadilu, luruskan saf dan rapatkan saf. Dan Rasul pernah mengancam, kalaupun kalian tidak mau merapatkan saf yang ukurannya dempet bahu dengan bahu, maka siap-siap kalian itu dipisahkan hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan madah dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Yang terhormat Abu Muji Masjid Jami, dan kepada BKM jajarannya, dan kepada panitia masjid, remaja masjid, dan yang teristimewa sekali kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita niat iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengulang kembali sepotong dua potong ayat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi sebagai bahan ingatan, renungan, peringatan kepada yang menyampaikan dan hendaknya kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang siapakah Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Yang maksudnya Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Lalu bagaimanakah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu riwayat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanah pada tempat makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat dan ditawafkan di aras dan dipertemukan, dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanah itu keluar keringat. Itu bid'ah.
Dengan keringat itulah Allah ciptakan semua para rasul, semua para nabi, dan semua jagat raya yang ada di hadapan kita. Pada malam ini kenapa kita membahas Rasulullah? Kita memperkenalkan Rasulullah karena dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan yang bahwa wa mimma yajibu ala abaihim, sebagai daripada perkara yang wajib di atas bapak-bapak orang tua adalah mengajarkan siapa nabi kita dan dari di mana nabi kita dilahirkan dan di manakah nabi kita wafat dan usia berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan di usia berapakah Rasulullah itu wafat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah dan wafat di Madinah dan menerima wahyu diangkat menjadi sebagai rasul usia 40 tahun dan mensyiarkan Islam, berdakwah selama 23 tahun. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahandanya adalah Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Sedangkan daripada pihak ibunya Aminah, anak daripada Wahab. Itu adalah satu perkara yang diwajibkan kepada orang tua untuk mengajari anaknya. Yajibu ala abaihim ayu'allima auladahum minat tamyizi. Puntat yang wajib tak peduli anak kedanya dari pajannya minat tamyizi, puji umain. Artinya wadai dan diajuk sekolah TK ataupun wadai kata jahitan Pak SD usia 7 tahun nya nilai pun dapat ilmu. Kewajiban urusi, kewajiban orang tua. Kalaupun orang tua tidak bisa, maka kewajiban orang tua untuk mencari guru, untuk mencari orang yang memang mampu bisa mengajari hanya sekecil itu. Siapakah Nabi Muhammad? Siapa nama ayahandanya? Siapa nama ibundanya? Di mana dia lahir? Di mana dia wafat? Dalam usia berapa dia menerima wahyu? Dalam jangka waktu berapa tahun dia menyiarkan Islam? Itu kewajiban kepada orang tua. Maka pada malam ini kita akan membahas Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Adam alaihi salam selesai Allah taala ciptakan Nabi Adam dan Allah taala tiupkan ruh dalam jiwa Nabi Adam, lalu di saat Nabi Adam bertengah ke langit, gedangah ke aras, ada nama yang berdampingan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ke Nabi Adam. Siapakah nama itu? Artinya nama yang memang luar biasa Allah dampingkan dengan namanya. Allah bersanding dengan nandro Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga gedanyo di saat sembahyang, kita di saat salat, seandainya kita tidak berselawat kepada Rasulullah, maka ibadah salat kita, ibadah kita tidak Allah Taala terima. Kenapa? Karena salah satu rukun daripada salat adalah berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat khatib membaca khutbah, tinggal salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun khutbah tidak bisa diterima. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita berdoa, pertama kita menyebutkan nama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita lanjutkan dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, dan bacaan-bacaan zikir kita, kalau tidak kita tutupi, kalau tidak kita sudahi dengan bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita itu bukan tidak diterima, tetapi tidak
dan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tidak ada apa. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nampakkan kehebatannya pada ibundanya Siti Aminah. Di saat Siti Aminah itu mengandung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan yang pertama Siti Aminah dikunjungi oleh Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bulan yang pertama. Pada bulan yang pertama, si bulan pun Siti Aminah dikunjungi oleh Nabi Adam alaihissalam dan memberitahu, wahai Aminah, engkau sedang mengandung seorang Nabi akhir zaman, seorang Rasul kekasih Allah dan penghulu daripada segala Rasul. Penghulu daripada segala Rasul artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, penghulunya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bahagianya kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan kita di hadapan sahabatnya. Wahai sahabatku, di surga akan ada telaga, yang telaga itu diminum oleh umatku. Setelah dia minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku, tetapi ini ada umatku di akhir zaman. Mereka itu tidak pernah mengenal, tidak pernah melihat saya. Mereka itu tidak pernah jumpa dengan saya, tetapi mereka itu selalu bersalawat kepada saya, selalu mengingat saya, selalu memperingati hari kelahiran saya. Setiap selesai salat, selesai ibadah, mereka itu menyebut nama saya. Itulah umatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada sifat iri dengki, bahkan dendam dengan umatnya, sehingga di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ke negeri Taif, Rasul pun tidak diterima dan dilempari sampai keluar darah di tumitnya. Coba kita ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memperjuangkan kepada kita, demi mengingat kita di akhir zaman. Rasulullah rela tubuhnya dilempar sampai mati. Lalu bagaimana kita dengan Rasulullah? Bagaimana ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan malaikat Jibril membisik kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, was'alillah." Mintakan olehmu kepada Allah, permohonkan kepada Allah apa yang kamu ingin pada hari ini. Apakah kita balik dari Taif? Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Karena satu saat anak cucu mereka ada yang Islam, ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada saya. Begitulah Rasulullah, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya, dengan sebab mendengar cerita kisah kehidupan Rasulullah, kita jangan cepat mengkutuk saudara kita, bahkan yang sesama Islam, satu syahadat dengan kita. Artinya beda-beda itu batu jumlah beda itu bahasa yang tidak bisa dipakai. Karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit banyaknya kita mengikuti apa saja akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berperang pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang sehingga giginya pun sudah patah itu. Kemudian sahabat, ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya kita menang, supaya mereka itu akan hancur. Udah dijawab oleh Rasulullah, jangan. Karena setiap para rasul itu ada doa
yang sangat super. Artinya doa yang memang luar biasa. Tetapi pernah dijawab oleh Rasulullah, doaku itu, sepucuk doaku itu akan aku simpan di yaumil qiyamah. Kajian doa oleh Rasulullah sehingga pura kiamat, supaya Allah Subhanahu wa taala beri izin kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada kita semua. Doa yang memang khusus kepada para nabi, semua nabi ada, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak nabi pakai. Tidak beliau pakai di dunia, tetapi beliau ingin memakaikan, memanfaatkan, memfasilitasikan kepada umatnya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi untuk bisa memberi syafaat kepada umatnya. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, orang yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Coba kita bandingkan. Bagaimana bukan? Tuh, Ustaz Somad, kan hawa ada nomor. Hawa ada nomor. Kadang-kadang hana ada tume merempo. Itu dan nonton dan balai. Dan itu sudah. Terus Abu Bakar hawa dan merempo, kadang hanya dan merempo. Pokok karena dia hana channel nurunya. Artinya hana urang di dalam, hana menduri dengan panitia yang undang sama. Nanti ada merempo. Kalau dah hati berada ke masjid, punya hana channel dalam masjid. Belum urang itu ni. Nanti ada merempo. Begitulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan mengenal umatnya di yaumil qiyamah dengan sebab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berselawat kepadanya. Walaupun dia itu pemulung, walaupun dia itu dianggap rendah di dunia, tetapi seandainya dia banyak berselawat kepada Rasulullah, bisa mengalahkan orang-orang yang memang dianggap hebat di dunia, tetapi tidak banyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bulan kedua Allah nampakkan kepada Siti Aminah. Siti Aminah di saat mengandung pada bulan yang kedua, Allah taala kirim Nabi Idris. Untuk Nabi Idris dia Saud Siti Aminah membawa kabar gembira yang bahwa engkau sedang mengandung seorang rasul, engkau sedang mengandung seorang nabi, nabi akhir zaman, khatim rusul, penutup para rasul. Dan pada bulan yang ketiga pun dikunjungi oleh Nabi Nuh, dan bulan yang keempat dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, bulan kelima dikunjungi oleh Nabi Ismail, bulan keenam dikunjungi oleh Nabi Musa, bulan ketujuh dikunjungi oleh Nabi Daud, dan bulan ke-8 dikunjungi oleh Nabi Sulaiman, dan bulan yang ke-9 dikunjungi oleh Nabi Isa alaihissalam. Semua mereka itu membawa kabar gembira, menyemangati Siti Aminah dalam keadaan mengandung tanpa suami. Artinya terlebih duluan meninggal suami, kawin meninggal emak, kawin meninggal ayah dari Rasulullah SAW di saat dalam kandungan. Maka Rasulullah SAW Abul Yatam, ayahnya daripada anak yatim. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mangkafal yatim," siapa saja yang menanggung anak yatim. Maka Rasul mengisyaratkan hata ini seperti ini dengan Rasulullah SAW. Ketika tadi tanggung anak yatim, dan sayangkan yatim, maka ketika Rasulullah lagi untuk rapat dengan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, yang biasanya api yang disembah oleh kaum Majusi yang sangat besar, hana tahu belum. Di saat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api jantan. Hana tahu belum apa yang. Tetapi di saat lahirnya Rasulullah,
patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Karena apabila Ka'bahnya patung, yaitu oleh orang Yahudi, sesembahan awaknya. Karena dianggap Ka'bahnya tempat suci, maka dipurukuhan awaknya. Pun patung ini hancur, terguling dan binasa. Begitulah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Dari beliau itu lahir sampai beliau itu wafat, di mulutnya adalah ummati, ummati, ummati. Tinggal katanya termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah di saat kita salat berjamaah, apa Rasul pesan? Istaqimu wa'tadilu. Luruskan saf dan rapatkan saf. Dan Rasul pernah mengancam, kalaupun kalian tidak mau merapatkan saf yang ukurannya dempet bahu dengan bahu, maka siap-siap kalian itu dipisahkan hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat tempat salat dimanapun, kalau safnya itu tidak rapat, ukuran rapat tepeh bahu dengan bahu, itu jamaah di situ walaupun salat mudah dipengaruhi untuk dipisahkan hati mereka, tidak akan bersatu. Karena ancaman Rasulullah, luruskan dan rapatkan saf, atau Allah pisahkan hati kalian, Allah ceraikan hati kalian. Artinya anak aku boleh kemayang ya itu, tapi anak aku boleh orangnya wadah dan rapat gitu, rumah kalian udah pikiran. Pokok karena ancaman Rasulullah, orang yang tidak mau merapatkan saf sampai tepeh bahu dengan bahu, siap-siap hati kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bersatu. Itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang berserta Rasul sangat tegas terhadap orang kafir. Kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, para sahabat itu sangat tegas dengan kafir. Artinya mereka itu di saat berjumpa dengan kafir tidak pernah bersalaman. Kenapa? Karena hukum bersalaman dengan orang kafir makruh. Hukum berniat halam mau orang kafir makruh. Asyidda 'alal kufar, bahkan mereka itu tidak mau baju mereka, pakaian mereka itu tersentuh oleh tangan orang kafir. Bahkan tubuh mereka itu dibalut, artinya jaring untuk bajunya. Pokok supaya di saat berdesak-desakan di pasar tidak tersentuh kulit mereka itu dengan kulit orang kafir. Bukan wanita menyaurinya jika banyak kurang. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jual beli ada toleransi, tetapi dalam agama tidak ada negosiasi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka itu menyebutkan la muslim, bukan muslim, tetapi langsung menyebutkan kafir. Katanya hana payah non muslim, kafir. Sesuai dengan dalam surat Al-Kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Baik non Islam, kafir. Kafir. Sesuai dengan Allah Ta'ala aja kafir, menyebutkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah kafir, bukan non-Islam, tetapi kafir. Tawanya kafir. Tawanya kafir. Tawa kalinya kalian kafir. Kafir. Arti kafir adalah orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak ingkar kepada Allah tetapi ingkar kepada Nabi Muhammad itu pun kafir. Karena kaum Yahudi tidak menerima lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada golongan mereka. Anak terima mau ya. Tetapi awalnya itu punya Nabi. Maka diturunkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni."
katakan oleh Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau mereka itu mencintai pada Allah, maka ikutlah kamu. Yahudi patih Allah. Dalam Taurat, dalam Injil tertulis ciri-ciri Rasul akhir zaman ini. Dan ini orangnya. Tetapi mereka itu tidak mau mengikut. Kenapa? Karena ego daripada golongan lawannya. Maka kita pun jangan punya prinsip nyok ke nawa Aceh nyok anjing. Nyok ke nawa Batak anjing. Nyok ke nawa Cina, ke nawa Jawa anjing. Kalau dia itu satu syahadat dengan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saudara kita. Al muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwan. Orang Islam, orang mukmin itu semua mereka itu saudara kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya secara berkelompok-kelompok, beda secara ras, beda ras. Li ta'arafu dalam Al-Qur'an Allah sebutkan supaya mereka itu saling mengenal, nak tanguturi. Kal li ta'awadu, bukan untuk saling bermusuh karena berbeda suku. Itu harus kita paham. Jadi walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar, para sahabat yang bersama Rasulullah mereka itu sangat tegas terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, mereka itu sangat menyayangi sesama mereka. Dalam tafsir disebutkan mereka itu di saat berjumpa, berjabat tangan dan mu'anakah, mumajarah dan berpelukan. Karena ruhama bainahum, dan saling menolong. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Engkau lihat mereka itu ruk'an, rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Karena mereka itu mengharap karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bangun malam ke masjid melewati rumah Sayyidina Abu Bakar, mendengar Abu Bakar sedang membaca Al-Qur'an, dengan baca Quran tengah malam. Di saat sampai innallaha ishtaral mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, tersentak hati Abu Bakar, anjing baca ni mudun. Karena dalam anggapan Sayyidina Abu Bakar kita Allah Subhanahu wa taala geblo jiwa orang mukmin, anfusahum wa amwalahum, dan harta orang mukmin dalam bentuk sedekah. Kalau jiwa dalam bentuk ibadah, kalau harta dalam bentuk sedekah, bi anna lahumul jannah. Lalu timbul dalam pikiran Abu Bakar, bagaimana kalau ibadah kita itu sangat banyak ngaur, lehat melain, telefon degebi, sampai kali dua. Pakai yang diterima oleh Allah, ada pi kamu sedekah pi kurang ikhlas. Terus anu midayah, terus anu urang kasim, terus urang citra ya muda kita dengan dulu ijah itu. Ikhlas. Keterima nyalepo nyampe tempat tanya. Abu Bakar ke mana? Duk tingkat Abu Bakar berpikiran, maka begini pada yang lihat semua apa diceritakan. Jangan merasa kita sering ke masjid, sering bersedekah aman. Belum tentu. Duk Abu Bakar masih bersedekah. Maka para sahabat rukuk dan sujud pada waktu malam, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka itu sahabat, pada muka mereka itu ada bekasan sujud. Disebutkan dalam tafsir bekasan sujud, nampak raut mukanya itu udah menjaga malam, kuning menampak. Dalam satu riwayat nampak di raut muka itu bercahaya. Dan disebutkan dalam tafsir di situ, bukan yang dikerjakan oleh kaum Khawarij. Mereka itu membuat bekasan sujud dan berdasarkan Al-Quran mereka itu pahami. Waduh, waduh, nomor teh, bantu tiga minta. Bukan, itu perbuatan Khawarij. Karena dalam hadis, inilah abghadu rajulan wa akrahu idza ra'aitu baina ainaihi min asari sujud. Itu hadis dalam tafsir Jalalain. Saya sangat benci dan tidak suka. Inilah akrahu rajulan. Idara itu apabila aku lihat di antara dua matanya ada bekasan sujud, artinya ada ibu.
Beda ada wujud duduk baik damro nyakon. Yang masuk dalam hadis adalah pegot kedua anu pate ada kalang usok-usoknya empat kudu baju nak bekas itu bukan. Itu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh khawarij. Yang masuk simahum fi wujuhihim min asari sujud adalah raut mukanya itu bercahaya. Wadia merupakan dari kororo senyum. Di yaumil kiamat bercahaya. Jadi jangan cepat terkecoh. Tak tu kamu terbang, kamu jangkaukan. Kaitan kamu yang kata tiga itu bukan. Karena sesuai dengan hadis. Nyambak Quran ayat kuat tu nyata kaitan memberi dalam bukan. Nanti kena Honda, kena Sepang. Jadi simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka itu sahabat dan orang-orang beribadah pada muka itu, pada raut mukanya itu ada bekasan sujud. Dzalika masalul fil Injil, dzalika masalul fit Taurat. Itulah ciri-ciri yang Allah Taala sebutkan rasul dan sahabat dalam kitab Taurat. Wa masalul fil Injil, sedangkan ciri-ciri mereka itu dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syatahu wa azarahu fastawa ala suqihi. Seperti pohon, bagaikan pohon yang tumbuh tunasnya dan tunasnya itu besar dan menguatkan pohonnya. Lagi pakai yaitu macam belum di tunas, kemudian tuanahnya untuk dipukul pakai pek ke penuri. Di saat diterpa angin, badai, di saat pohon itu punya cabang tetap tegak. Fastawa ala suqihi. Yu'jibu zurra, yang bisa menyenangkan penanamnya. Yang jadi tenang ni awak dia pakai menjerampak menang. Tak pula macam pakai menjerampak. Tiga betul. Yu'jibu zurra, yang bisa menyenangkan penanamnya. Liyalida bihumul kufar, supaya marah orang-orang kafir. Itu ciri-ciri perumpamaan orang para sahabat yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar pun tidak Nabi. Kemudian nama Abu Bakar namanya karame. Puluh duduk ketiga. Begitulah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW pertama sendiri, kemudian didampingi oleh sahabat, istri dan rame dedek sampai nuhat ka kuat Islam. Ada pegah abang ini ke serobong rata tagong. Awak yang nyium makanan. Untuk mayang mendam hati ya, mayang roh. Cuma imak karena merdeka. Ayu. Bukan nama yang dia yang punya. Bukan nama yang uro hanari itu. Karena zaman dengan perang, manyumat rek baru. Bukan karena uro dah jago. Hanya juga karena uro. Manyumat uro aja. Dalam perang, ada golong kuat agama, oleh ada golong hayu, Jumat nak pada golong pada. Jadi yang lebuhnya tiada, betul kuliah kafe. Karena peraturan perang awal, puro menyamalah menang perang, nampak perang. Kalau lagi ini, jaga-jaga dulu kayak ni mak. Jadi pertanyaan yang ini, pokok nama yang puro tiada, karena yang puronya perang. Man Jumat maka dia karena wadahnya hanya di perang. Manjino karena perang ni, tidak nak perang ni ikut lagi awal. Sunnah. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, minhum maghfiratan wa ajran 'aziman, mereka itu akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang masih belum salat, kita ajak. Kenapa kita ajak? Karena itu adalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap kita membantu Rasulullah supaya beliau naruh dalam catatan Rasulullah, termasuk orang yang memang nak teruskan punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapakan. Karena kadang-kadang saudara punya riwayat dalam semayangnya hai itu jak temiji minder malai karulingon. Coba kita ajak hero yang kipam tu hirtu dino. Hero apa minta? Ada waktu. Ajak mereka dan kasih semangat kepada mereka.
Sebesar apapun dosa yang telah kalian kerjakan, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kita kapan kita kembali padanya. Artinya kapan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, maka lebih besar lagi pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang memang mungkin terlalu panjang bisa menjadi sebagai ingatan kepada yang menyampaikan dan hendaknya kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala pernah membanggakan kepada malaikat, wahai malaikat, saksikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mereka itu merenung perjuangan Rasulullah. Ukur timah bercerita di ukur wadai dan ukur ingat ke perjuangan Rasulullah. Lalu tiga matahari. Udah balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan jiwanya itu masuk ke dalam neraka. Itu harus diingat. Tidak ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ban guru mata. Ingat tikipan Rasulullah pada malam. Usahakan Islamnya betul. Kalau diingat. Dah ingat. Maka hanya sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.